Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olivia Ayu Pramana ST, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 22, Kelompok 4. Dengan pengampu materi Bapak Dr. Andes Muhammad Kahfi Tambunan, MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis dan pendapat saya mengenai Desa Punggul yang berlokasi di Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Desa ini menjadi desa digital terbaik di Bali dan menjadi desa percontohan tingkat nasional. Kenapa sih disebut desa digital? Desa digital adalah desa yang melibatkan teknologi informasi sebagai bagian dalam menjalankan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, efisiensi, dan kemampuan kerja dalam memberikan pelayanan yang optimal, serta dapat meningkatkan kehidupan masyarakat desa, khususnya pada aspek tata kelola, tata niaga, tata sosial budaya ekonomi, dan tata keamanan di desa. Desa Punggul menerapkan dan memanfaatkan kecanggihan teknologi sebagai media untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan masyarakat dan untuk mendapatkan data yang lebih akurat, khususnya di bidang data kependudukan. Transformasi digital ini sudah mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi. Dalam beradaptasi dengan perubahan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat ini, literasi digital menjadi kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh SDM sebagai aparatur sipil yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital. Dirintis pada tahun 2015 oleh Perbekal Kades Soekarma, Desa Punggul memiliki visi mewujudkan desa yang sejahtera dan mandiri melalui kegiatan yang berbasis teknologi, informasi, yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Saat ini, Desa Punggul sudah membangun infrastruktur jaringan internet gratis di 7 Banjar dan kamera pemantau di 32 titik. Sekretaris Desa Punggul, I Gusti Ngurah Lanang Oka, menyampaikan proses digitalisasi di desa ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan masyarakat, serta mendapatkan data yang akurat. Data ini tersimpan di database dan dapat diakses dengan mudah dan dijamin keamanannya. Dengan memanfaatkan teknologi digital, inovasi pelayanan yang dilakukan Desa Punggul antara lain pada tahun 2018 membuat sistem informasi administrasi dan dikembangkan menjadi SIADEK, Sistem Informasi Administrasi Desa dan Kelurahan. Melalui sistem ini, masyarakat hanya butuh 5 menit dalam mengurus surat. Kemudian, dibuat sistem informasi geografis, SIGADIS, dan sistem informasi pemerintahan desa, SIMPEDES. Pada tahun 2019, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, menjadikan Desa Punggul menjadi desa percontohan digital. Terus mengembangkan inovasinya. Pada Agustus tahun 2020, bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia, Desa Punggul membuat aplikasi Klik Tanahku dan Pasar Rakyat. Kedua aplikasi ini diluncurkan oleh Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta. Aplikasi Klik Tanahku adalah aplikasi yang dikhususkan untuk pendataan tanah. Dengan pendataan ini, artinya sengketa tanah bisa dikurangi. Sedangkan aplikasi Pasar Rakyat menyediakan tempat penjualan hasil panen masyarakat melalui e-commerce. Dari hasil pembahasan video tersebut, saya dapat menganalisis dan memberikan pendapat bahwa
Keberhasilan Desa Punggul menjadi desa digital terbaik di Bali tidak lepas dari peran aparatur pemerintahannya dalam menerapkan literasi digital untuk meningkatkan sistem kerja di pemerintahan desa tersebut, sehingga pelayanan publik yang mereka berikan secara maksimal dan mempermudah dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat, serta dapat memberikan inovasi tiada henti untuk perubahan yang lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan. Desa Punggul sudah menerapkan digital skills dengan diadakannya pelatihan IT bagi 10 pemuda setempat agar masyarakatnya bisa mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi. 4 pilar literasi digital sudah diterapkan dalam pembangunan di desa ini. Selain menerapkan digital skill, digital kultur juga ditunjukkan dengan pemerintah desa telah membuat inovasi. Setiap masyarakat yang mengurus surat akan selesai dalam waktu 5 menit. Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pelayanan publik di Desa Punggul dengan memanfaatkan aplikasi yang telah dibuat, yaitu Si Adek, Si Gadis, Simpedes, Klik Tanahku, dan Pasar Rakyat, menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan digital culture dalam upaya membangun masyarakat digital, mengajarkan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan memanfaatkan sistem teknologi digital yang sudah dibuat oleh pemerintah desa, mendorong mereka untuk selalu menggunakannya sehingga menjadi budaya bagi mereka dalam memanfaatkan teknologi. Dengan adanya teknologi ini, dapat mempermudah pelayanan publik, juga meningkatkan aspek ekonomi sosial budaya masyarakat di desa tersebut. Digital etnik juga sudah diterapkan dengan adanya kolaborasi masyarakat dan pemerintah desa di ruang digital, sehingga media digital benar-benar bisa dimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal yang positif. Misalnya, mulai dengan menulis surat kepada kepala desa melalui aplikasi secara sopan dan pantas, dan mempromosikan hasil dagangan secara layak dan menarik. Indikator seseorang dikatakan cakap bermedia digital dilihat dari kecakapan kognitif dan kecakapan efektif, dengan memanfaatkan media digital dengan tujuan positif, dan tidak menyalahgunakan kemampuan kognitif untuk mencari keuntungan pribadi, serta memiliki kemampuan konatif atau behavioral, yaitu kemampuan dalam melakukan langkah praktis untuk melakukan perlindungan identitas digital dan data diri. Kemampuan tersebut merupakan aspek dari digital safety. Aplikasi digital yang dibuat pemerintah Desa Punggul aman bagi setiap masyarakat yang menggunakannya, di mana data penduduk dipastikan disimpan secara aman dalam aplikasi digital tersebut. Sebagai ASN, kita diharapkan dapat bekerja sama dalam percepatan transformasi digital dengan meningkatkan kemampuan literasi digital dan mengkolaborasikan kecakapan kognitif, afektif, dan konatif, serta mampu menjaga etika dalam bermedia sosial. Diharapkan ASN dapat menghasilkan potensi yang luar biasa untuk berinovasi dan mengoptimalisasikan tugas pokok dan fungsi kinerja dalam organisasi atau instansi pemerintahan tempat bekerja. Mari menjadi ASN yang smart, yang mampu memahami kedudukan dan perannya, serta hak dan kewajibannya, dan juga selalu menjaga kode etik dan sikap perilaku untuk dapat diaplikasikan dalam bentuk optimalisasi kinerja, sesuai dengan tupoksi. Dalam percepatan transformasi digital, harapan saya, akses internet gratis bisa dinikmati bagi seluruh rakyat Indonesia, dan masyarakat bisa bijak dan beretika dalam memanfaatkan teknologi. Sekian analisis dan pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.